Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar tentang kitab yaitu Mutiara Ramadan yang dikarang oleh Kiai Haji Abdurrahman Nawi. Itu ada bacaannya tuh. Mu'alifnya namanya Al-Fakir Haji Abdurrahman Nawi. Tuh. Mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah yang kita niatkan untuk mu'alif atau untuk pengarang kitab ini dan juga untuk kemudahan kita dalam belajar. Semoga ilmu yang berada di dalam kitab Mutiara Ramadan ini dapat bermanfaat bagi kita dan bagi penulis atau mu'alif mendapatkan pahala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihata ila ruhi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa liqorobatihi ajma'in, khususan ila mu'allifi hazal kitab Al-Hajj Abdurrahman Nawi syai'unillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buka di halaman pertamanya. Nah, ini kita harus tahu halaman pertama yang mana? Itu ya yang nih. Yang ada hot-hotnya. Tuh. Ini judul bukunya namanya Mutiara Ramadan. Tuh. Ini merupakan kitab yang dikarang oleh Kiai Haji Abdurrahman Nawi. Beliau merupakan ulama Betawi. Ya, kalau tahu beliau sekarang udah berpulang ke rahmatullah. Jadi beliau sudah wafat. Buku ini ditulis tahun 1973 Masehi atau 1393 Hijriah. Nah, langsung kita ke muqaddimah, itu halaman yang kedua. Udah ditulis nama bukunya Mutiara Ramadan, bukan Mutia. Mutiara ya. Muqaddimah artinya pembukaan. Jadi yang namanya di setiap buku itu pasti ada yang namanya muqaddimah. Jangankan di buku-buku cetak, kita ngomong aja itu ada muqaddimahnya. Muqaddimahnya gimana? Ya kayak tadi, salam, habis itu hamdalah, habis itu salawat kepada Nabi dan Rasul. Itu namanya muqaddimah. Muqaddimah Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan. Nah, di sini mu'alif menjelaskan tentang muqaddimahnya ini. Dia itu susunannya udah jelas. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan. Itu tentang bulan Ramadan. Itu artinya alhamdulillah segala puji bagi Allah allazi yang ja'ala Ramadhana menjadikan bulan Ramadan itu syahron mubarakan. Syahron itu artinya bulan, mubarakan yang penuh dengan keberkahan. Wa qiyama lailihi tatawuan, dan di malam harinya itu melakukan ibadah, namanya apa? Qiyamul lail. Wasiyama naharihi wajiban, dan puasanya
dan berpuasa pada nahari. Nahar itu artinya siang harinya. Itu merupakan suatu wajiban, sesuatu yang wajib. Kan dijelasin dalam rukun Islam itu ada yang namanya puasa, rukun Islam. Wasawabal amali fihi mudha'afan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi zawil majdi wal irfan. Langsung kita ke amma ba'du biar cepet. Nah, intinya muqaddimah itu harus hamdalah sama menyebut salawat kepada Nabi dan Rasul. Di sini disebutin basmalah, hamdalah, sama salawat kepada Nabi dan Rasul. Nah, selanjutnya amma ba'du. Ingat, ini kitab Arab Melayu. Jadi tulisannya itu yang goinnya itu kayak ada 3-nya tuh. Kalau misalnya yang itu ya sama goin titik 3 itu yang bacanya. Nah, ini langsung amma ba'du kemudian artinya. Kemudian setelah itu dengan inayah ilahi robbi. Tuh tulisannya tuh. Da ain titik 3 atas sama nun. Bacanya apa? Dengan inayah. Tahu inayah? Inayah. Tahu inayah? Inayah itu bisa disebut juga karunia. Tuh bahasa Indonesia. Dengan inayah ilahi robbi. Ilahi itu tahu artinya? Ilahi itu Tuhan. Nah, ilahi. Ilahi robbi. Ilahi robbi. Robbi itu sama juga Tuhan juga. Siapa Rob kita? Allah. Nah, kami dapat tuh. Kami dapat mempersembahkan. Kami dapat mempersembahkan sebuah risalah. Tahu risalah? Risalah itu kalau dalam arti bahasa Indonesia risalatun itu artinya surat. Maksudnya di sini bukan surat. Di sini diartikan sebagai sebuah buku atau sebuah catatan gitu ya, risalah. Yang kecil. Tuh, yang ini apa nih? Yang haknya itu bawahnya titik 3, kecil, yang kecil. Kehadapan jamaah majelis taklim pusat umat Islam pada khususnya dan kehadapan kaum muslimin pada umumnya. Semoga bermanfaat kiranya fid dunya wal akhirah. Amin. Artinya di dunia semoga bermanfaat di dunia dan akhirat. Wassalam Haji Abdurrahman Nawi. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa masyaihihi wal muslimin. Amin. Selanjutnya kita masuk ke halaman yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Siyamu syahri Ramadana. Artinya puasa bulan Ramadan. Siyamun itu artinya puasa. Syahri artinya bulan. Ramadana artinya Ramadan. Puasa dalam anggapan syara. Tuh, puasa dalam anggapan syara. Maksudnya dalam anggapan syara ini puasa dalam pengertiannya gitu ya, kalau bahasa yang gampangnya. Imsakun anil mufattiri ala wajhi mahsusin. Imsakun di sini artinya menahan diri. Tuh ada arti bawahnya tuh. Menahan diri. Ani itu artinya dari segala. Al-mufattiri ala wajhin mahsusin. Yang membatalkan atas jalan yang ditentukan.
Tuh artinya menahan dari segala yang membatalkan atas jalan yang ditentukan. Nah, di sini enaknya baca kitab Arab Melayu itu bawahnya ada artinya, tapi artinya bukan bahasa Indonesia. Artinya tulisan Arab Melayu gitu. Habis itu dalilun fardu puasa Ramadan. Dalil fardu puasa Ramadan. Ini ada dalilnya. Apa itu dalil? Dalil itu keterangan yang datangnya dari hadis atau Quran atau hadis, itu disebut dalil. Yang pertama firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan atas kamu berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan atas kamu berpuasa. Kama kutiba, sebagaimana kutiba difardukan, alal lazina, atas orang-orang yang berada sebelum kamu, min qablikum la'allakum tattaqun, pasti kamu menjadi orang yang beriman. Itu bertakwa, salah. La'allakum tattaqun. Jadi pasti kamu menjadi orang yang bertakwa, tattaqun. Jadi di sini puasa telah disyariatkan intinya sebelum umat Nabi Muhammad, dan disyariatkan lagi pada umatnya Nabi Muhammad sampai sekarang. Kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jalaninnya bukan kayak puasa Nabi Daud yang sehari, habis itu besok boleh nggak puasa, terus besok puasa lagi, terus besok nggak puasa, besok puasa lagi. Itu puasa Nabi Daud. Tapi kita menjalankan sebulan penuh. Itu keistimewaannya umat Nabi Muhammad. Selanjutnya yang kedua, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa itaiz zakati wa shaumi ramadhana wal haji. Tuh artinya bunya. Bunya itu artinya apa? Kalau dalam artian satu-satu, bunya itu artinya dibangun. Di sini artinya apa? Jadi di sini Islam itu dibangun atas 5 perkara. Atas 5 perkara atau 5 dasar kalau di sini bacanya, 5 dasar. Yang pertama itu syahadati alla ilaha illallah. Pertama yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah dengan sembarang Tuhan. Sembarang Tuhan. Apa di sini? Maksudnya itu kita artiin aja langsung syahadati alla ilaha illallah, yaitu mengucapkan yang namanya kesaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna itu, dan bahwa,
yaitu Nabi Muhammad. Muhammad dan Rasulullah. Nabi Muhammad merupakan pesuruh Allah. Di sini bawahnya artinya pesuruh Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Maksudnya pesuruh di sini utusan ya. Wa iqamis sholati, kedua mendirikan sholat yang 5. Tuh, wa iqamis sholati. Jadi sholat yang 5 artinya sholat wajib. Wa ita'iz zakati, ketiga apa? Mengeluarkan zakat. Wa shaumi ramadhana wal haji. Habis itu apa? Keempat puasa Ramadan. Selanjutnya wal haji, kelima mengerjakan ibadah haji. Nah, ini disebut dengan dasar-dasar Islam atau rukun Islam. Tuh, jadi ada yang namanya rukun Islam, ada yang namanya rukun iman. Kalau rukun Islam tuh ada 5. Yang pertama tadi apa? Syahadat. Habis itu sholat. Habis itu zakat, puasa, terus pergi haji. Nah, ntar kalau misalnya belajar di dalam kitab Babul Minan itu pergi hajinya jika apa? Ada lagi penjelasannya. Pergi haji jika mampu. Jadi seperti itu. Baik, mungkin sampai sini dulu kita akhirin. Nggak usah terlalu banyak. Sampai halaman 3. Ntar besok kita lanjutin lagi. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada salah arti. Dan terima kasih kepada adik-adik semua yang udah mau belajar di malam hari ini. Insya Allah besok kita lanjutin tentang dalil ijma ulama. Ya. Nih di sini dalil yang poin ketiga tuh, dalil ijma ulama. Kita bakal lanjutin lagi. Jadi yang namanya dalil tadi apa? Dalil merupakan apa? Dalil itu apa? Merupakan sumber-sumber yang datangnya dari Al-Quran atau keterangan dan sumber-sumber yang datangnya dari Al-Quran, hadis, ijma. Ada ijmanya juga di sini, ijma. Ijma itu artinya kesepakatan para ulama, gitu, ijma. Baik, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, membaca doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.